Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas kasus minimisasi ya. Kasus minimisasi dari Supergrow dan CropQuick. Soalnya sama dengan yang minimisasi grafik ya, yang dari Supergrow dan CropQuick. Oke, kita mulai dari model programasi linear. Mana nih? Model minimumkan terbatas pada Z min. Oh, cara kita mah agak beda ya penulisannya. Keputusan variabel gitu dulu ya. Bentar. Keputusan variabel X1 untuk Supergrow ya. X1 untuk Supergrow, X2 untuk CropQuick. Ini sama seperti maksimisasi. Yang kedua fungsi tujuan ya. Nah, tujuannya itu Z min ya, karena minimisasi. N6X1 tambah 3X2. Sama seperti kemarin ya. Kemudian fungsi kendala. Fungsi kendalanya sama, 2X1 tambah 4X2 lebih dari sama dengan 16. Kemudian 4X1 tambah Oke, kemudian yang cara kedua adalah standarisasi model ya. Nah, ini agak beda di standarisasi modelnya ya. Kalau dalam kasus minimisasi ini agak lebih complicated. Jadi nanti selain ada select variable, ada juga variabel lain. Nah, sebelumnya kita tulis dulu Z-nya ya. Seperti biasa, Z sama dengan 6X1 tambah 3X2. Dan kendala yang pertama, kita tulis lagi. 2X1 tambah 4X2 sama dengan 16. Dan kendala yang kedua, 4X1 tambah 3X2 sama dengan 24. Nah, kemudian bedanya di sini adalah seleknya. Jadi, identitas seleknya itu bukan seperti maksimisasi. Dalam minimisasi, seleknya itu memiliki identitas negatif 1, 0, 0, negatif 1. Maka, nilai seleknya itu adalah negatif S1, positif S2. Ya, yang negatifnya, karena ini kendala 1, jadi selek satunya negatif. Kalau ini positif S1, seleknya selek 2-nya negatif. Negatif, positif, positif, negatif. Negatif, positif, positif, negatif gitu ya. Negatif 0, negatif 1, 0, 0 min 1. Nah, kemudian ada koefisien tambahan selain select, yaitu adalah variabel R. Ya, di sini variabel ini adalah hanya untuk sifatnya menambahkan untuk menyeimbangkan. Untuk variabel R, ini koefisien
Seleknya itu berlawanan dengan variabel R. Jadi 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Tambah R1 tambah 0 R2. Tambah R1 tambah R2. Di sini 1, di sini 0. Karena ini adalah select 1. Karena ini adalah kendala 1, maka R1. Kalau ini kendala 2, maka R2. Jadi 1 R1 tambah 0 R2. Sebentar ya. Nah, maka identitas dari R ini adalah dari sini ya, asalnya ya. Dan identitas ini asalnya dari sini. Oke, kalau sudah selesai, kita mengisi select dan juga R di dalam kendala. Selanjutnya kita akan mengisi yang ini ya, yang Z. Yang Z ini, kita harus menyamakan dia dengan select-selectnya, dengan kendala-kendalanya, biar perhitungannya mudah. Yaitu seperti biasa, menambahkan variabel S1 dan juga menambahkan variabel S2. Bedanya di minimisasi ini akan ada variabel R yang mengikuti koefisien, kita R1 dan R2. Nah, tapi di sininya 0, di sininya 0. Nah, di sininya itu M. M dalam hal ini adalah bilangan bulat yang sangat besar atau milian. Nah, gini. Jadi, ini adalah standarisasi model untuk kasus minimisasi. Selanjutnya, untuk standarisasi fungsi kendala harus dibuat dalam persamaan R. Nah, kita akan menghitung R-nya dari kendala yang pertama. Kita tulis dulu ya, kendala yang pertama. 2x1 tambah 4x2 dikurangi S1 ditambah 0S2 tambah R1 tambah 0R2 sama dengan 16. Nah, untuk yang nilainya 0, kita coret. Nah, kita tulis lagi 2x1 tambah 4x2 kurang S1 tambah R1 sama dengan 16. Maka persamaan R1 sama dengan 16 dikurangi, nah ini karena menyeberangi sama dengan ya, jadi beda arah. Jadi yang asalnya 2x1 jadi negatif 2x1, 4x2 jadi negatif 4x2, dan S1, negatif S1 berubah menjadi positif S1. Kemudian kendala 2, 4x1 tambah 3x2 ditambah 0S1 dikurangi S2 ditambah 0R1 tambah R2 sama dengan 24. Yang 0-nya kita coret, maka 4x1 tambah 3x2 min S2 tambah R2 sama dengan 24. Maka persamaan R2-nya adalah 24 dikurangi 4x1 min 3x2 tambah S2. Kemudian persamaan R1 dan R2 disubstitusikan ke persamaan Z. Persamaan R1 dan R2 disubstitusi ke persamaan Z. Z tadi sama dengan 6x1
tambah 3x2 tambah 0s1 tambah 0s2 tambah mr1 tambah mr2. Oke, kemudian yang 0,0-nya ini kita coret ya. Jadi 6x1 tambah 3x1. Kemudian 6x1 tambah 3x2 tambah M. Nah, R1-nya ini yang tadi, yang ini. Nah, yang ini R1-nya. 16 kurang 2x1 kurang 4x2 tambah S1 tambah M kali R2. R2-nya yang baru ya. Persamaan yang baru yaitu 24 kurang 4x1 kurang 3x2 ditambah S2. Nah, saya bikin dulu ini yang baru ya. Oke, kita lanjutkan untuk yang tadi. Kita tinggal hitung ya. 6x1 tambah 3x2 ditambah, nah, 6M kali 16, 16M ya. 16M, M kali negatif 2x1. 2M x1 ya. Tambah 2, tambah negatif ya. Hati-hati dengan negatif dan positif ya. Negatif 2M x1 dikurangi M kali negatif 4x2, berarti negatif 4M x2 ditambah M S1. Ini panjang banget ya nanti. Dan ini M tambah M kali 24, berarti tambah 24M. Terus kemudian M dikali negatif 4x1, berarti negatif 4M x1, M kali negatif 3x2, berarti negatif 3M x2, M kali S2, tambah M S2. Kemudian, nah kita kumpulkan yang punya X1 semua. Ada 6x1 ya, coba yang x1. Nah ini negatif 2M x1, kemudian in x1 x1. Nah, negatif kok negatif 4M x1 ada lagi, udah ya. Selanjutnya yang punya x2. Nah, ini 3x2, jadi kita kumpulkan ya yang punya variabel yang sama, 3x2, kemudian nah ini negatif 4mx2, kemudian nah negatif 3mx2. Kemudian kumpulkan lagi yang lainnya, sisanya ya. Berarti yang belum itu adalah mana nih? MS1 tambah MS2 tambah 16M tambah 24M. Oke. Nah, yang X1-nya kita simpan di luar. Jadi 6 kurang 2M kurang 4M
X1. Jadi X1-nya kita simpan di luar. Jadi ini kalau dibuka 6 kali X1, 6X1. Negatif 2M kali X1, 2MX1. Sama ya. Coba ini menyederhanakan. Oke, kemudian ditambah sama. Kita keluarkan X2-nya. 3 dikurangi 4M, negatif 3M, X2. 3 kali X2, 3X2. Negatif 4M kali X2, negatif 4M X2. Tuh. Jadi yang punya variabel X2 sudah. Kemudian, nah kalau ini MS1 tambah MS2. Nah ini kemudian ini kebetulan variabelnya sama ya. 16M ditambah 24M. Itu 40M. Oke. Nah, ini kebetulan sama nih. Kita bisa selesaikan, kita sederhanakan ya. Min 2M, min 4, min 2, min 4. Punya utang 2, punya utang lagi 4 ya. Min 6. Berarti 6M. X1. Tambah min 4, min 3. Min 7M. X2 tambah MS1 tambah MS2 tambah 40M. Oke, jadi untuk X1 adalah ini. Ini adalah X1. Ini adalah X2. Ini adalah S1. Ini adalah S2. 40M ini kita abaikan. Untuk koefisien R itu sama dengan 0. Oke. Sekarang oke. Untuk koefisien R, koefisien untuk R1 dan R2 itu 0 ya. Karena kembali ke persamaan Z di standarisasi awal. Ya, ini MM ya, 0, nggak adaan. Nah, ini tabelnya, welcome back ya. Nah, dalam kasus minimisasi, penentuan kolom kunci sama seperti sebelumnya yang maksimisasi, hanya saja ada bedanya sedikit. Oke, kita tulis dulu ya. Bentar. Oke, ini X1, ini X2, ini S1, S2, R1, R2. Ini BIJ, ini CJ, dan OI. Oke, kita mulai ya. Kita masukkan dulu angka di depan variabel X1. Ini ya, 6 min 6M. 6 min 6M. X2, 3 min 7M. 3 min 7M. S1M, S2M. M, M, R1, R2-nya 0, 0 ya. Kemudian kita masukkan kendala. Kendala itu adalah 2, untuk 2, 4, negatif 1, 1, 1, 0. Negatif 2, 2 kali ya. 2, 4, negatif 1, 2, 4, negatif 1, 0, 1, 0, 16. Sekarang kendala yang kedua. 4, 3, 1,
Ya, bentar. Ini saya ada yang salah kah? Oh iya, astagfirullah. Saya lupa ngasih 0 ya di sini ya. 0, 0. Oke. Rupanya negatif 1 dan negatif 1 ya. Kan 1, 0, 0, 1. 4, 3, 0, negatif 1, 0, 1, 2, 4. 4, 3, 0, negatif 1, 0, 1, 24. Kemudian, aduh kayaknya harus pakai garis ya. Saya bikin dulu ininya ya. ZJ. ZJ, ZJ min CJ. Sekalian ya. Saya pause dulu. Bentar. Oke. Kemudian kalau sudah terisi, kita isi ZJ-nya ya. Z ZJ. Nah, untuk mengisi ZJ kita harus mengisi dulu OI ini ya. Nah, OI-nya kita lihat di identitas. Identitas 0110-nya di mana? Kayak untuk yang atas kita lihat 10-nya ada di mana? Di sini ya. Ada di R1 dan dia nilainya 0. Berarti 0 di sini. Kemudian kita lihat di sini, oh ini satunya ada di R2, R2-nya 0. Maka 0. Oke. Kita hitung ya. Tapi kalau dari awal sih pasti 0 semuanya ya, karena semuanya dikalikan 0. 2 kali 0, tambah 4 kali 0, 0. 4 kali 0, tambah 3 kali 0, 0. Negatif 1 kali 0, tambah 0 kali 0. 0 kali 0, tambah negatif 1 kali 0, 0. Ini 0, 0, 0 ya. Nah, Z-nya min CJ, 0 kurangi 6 min 6M. Nah, 0 dikurangi 6, negatif 6. 0, kayak gini loh. 0 kurang 6 min 6M. Jadi 0 min 6 tambah 6M. Gini ya. Tambah 6M. Sekarang ini 0 kurangi 3 min 7M. Berarti min 3 tambah 7M. 0 kurang M min M. 0 kurang M min M. 0 kurang 0, 0, 0 kurang 0, 0. Ini strip. Ush. Next. Kita cari kolom dan baris kunci ya. Nah, dalam minimisasi, penentuan kolom kuncinya itu adalah cari nilai di ZJ min CJ yang paling besar atau paling positif. Nah, dalam hal ini semuanya negatif ya. Berarti carinya negatif terkecil. Karena yang paling mendekati positif ya. Yaitu adalah negatif 3. Negatif 3 lebih besar daripada negatif 6 ya. Karena dia lebih dekat dengan 0. Berarti ini negatif 3 plus 7M ini adalah baris kunci. Nah, kemudian kita akan menghitung nilai rasio berdasarkan baris kunci. 16 dibagi 4.
4. Nggak kelihatan ya. 24 dibagi 3. 8. Nah, cari yang paling kecil. Yang paling kecilnya adalah 4 ya. Berarti yang atas. Nah, ini adalah baris kunci. Ini agak bergelombang seperti ombak ya. Oke. Nah, lihat angka yang menjadi nilai kunci adalah angka 4 ya. Karena dia dilalui oleh baris kunci, kolom kunci dan baris kunci. Maka nilai 4 ini akan kita ubah menjadi 1. 4 ini akan kita ubah menjadi 1 dan 3-nya akan kita ubah menjadi 0. Nah, untuk mengubah menjadi 1, oke saya lupa. Mana ya. Ini baris 1, ini baris 2. Ini baris 1, ini baris 2. Baris 1 ini, aduh nggak cukup ya. Baris 1, karena kita ingin membuat 4 menjadi 1, maka 4 harus dibagi 4 ya, untuk menjadi 1. Maka baris sebelum dibagi 4. Oke. Oke, kita tuliskan semua angka yang ada di baris 1 sebelumnya ya. 2, negatif 1, 0, 1, 0, 16. Dibagi 4. Dibagi 4, dibagi 4, dibagi 4, dibagi 4, dibagi 4, dibagi 4. Kita hitung ya. 2 bagi 4, setengah. Negatif 1 bagi 4, negatif 1/4. 0 bagi 4, 0. 1 bagi 4, 1/4. 0 bagi 4, 0. 16 bagi 4, 4. Oke, next. Sekarang baris 2. Baris 2 itu adalah yang kita harus buat 3 menjadi 0 ya. Rumusnya adalah baris sebelumnya dikurang 3. Karena nilai sebelumnya kan 3. Dikali baris kunci yang baru. Jadi ini over ya. Oke, kita isi dulu angka-angkanya. Di baris sebelumnya, angkanya ada berapa aja? Ada 4, ini 3 nggak usah, ada 0, ada negatif 1, ada 0, ada 1, ada 24. Dikurangi 3, dikurang 3, dikurang 3, dikurang 3, dikurang 3, dikurang 3, dikurang 3. Dikali baris kunci baru. Oke, baris kunci baru. Di sini setengah. Kalau di sini angka barunya negatif 1/4 ya di atasnya. Di sini 0, di sini 1/4, di sini 0, di sini 4. Oke, tinggal dihitung. Kita ganti dulu warnanya. Oke, 4 dikurangi 3 kali setengah. Kita pakai pecahan aja ya, biar nggak panjang. 5/2. Di sini 0. 0 kurang 3 kali negatif 1/4 ya. Negatif 3 kali negatif 1/4. Positif 3/4. Negatif 1 kurang 3 kali 0. Negatif 1. 0 kurang 3 kali 1/4. Negatif 3/4. Ini 1. Ini 24 kurang 12 ya. 12. Kita hitung ZJ-nya. Nah, tapi sebelum ZJ kita cek dulu ya.
1 nolnya sekarang ada di mana? Oh, ada di X1 ya. Dengan nilai 3 min 7M. Waduh, tidak cukup ini. Bagaimana ya? Gimana dong? Saya kecil aja kali ya di sini. 3 di atas ini ya. 3 min 7M. Oke, kita lihat yang baris 2. Di mana identitas 01-nya? Oh, masih di R2 dengan nilai 0. Maka di sini 0. Sudah, kita hitung ZJ ya. Ini agak tricky dan banyak. Boleh kalian nanti kalau nonton ini di pause dulu ya, biar bisa ngitung sendiri. Oke, setengah dikali 3 min 7M. Setengah kali 3 min 7M. Setengah kali 3 berapa? 3 per 2 ya. Terus setengah kali negatif 7M. Negatif 7 per 2M. Di 3 per 2 ditambah 0 kali 5 per 2. 0 ya. Berarti ini 3 per 2 kurang 7 per 2M. Nah, saya bilang ya, makanya enak offline. Kali ini pusing. Mudah-mudahan nggak pusing ya. 1 kali 3 min 7M tambah 0 kali 0. Nah, 3 min 7M. 3 min 7M. Oke, yang ini sekarang. Negatif 1 per 4 dikali 3 min 7M ditambah 0 kali 3 per 4. 3 min 7M dikali negatif 1 per 4 ditambah 0 kali 3 per 4. Nah, ini berarti 3 kali negatif 1 per 4. Negatif 3 per 4. Min 7M kali negatif 1 per 4. Positif ya. Positif 7 per 4. Ini 0. Berarti negatif 3 per 4 tambah 7 per 4. M. Dah, kemudian saya hapus dulu ya. Oke, kemudian 0 kali 3 min 7M 0. Min 1 kali 0, 0. Maka sininya 0. Nah, ini 1 per 4 kali 3 min 7M ditambah 0 dikali negatif 3 per 4. Ini yang ke 3 per 4 negatif 7 per 4M. Ini 0 kali 3 min 7M kali 0 kali 1. 0 ya. Jadi 0. Kemudian ini 4 kali 3 min 7M tambah 12 kali 0. 12 min 28M. 0 ya berarti ini. 12 min 28M. ZJ min CJ. Burger. Oke, ZJ min CJ kita lihat ya. 3 per 2 dikurangi 7 per 2 dikurangi 6 min 6M. Wah, ini agak 3 per 2 kurang 7 per 2M dikurangi 6 min 6M. Oke.
Berarti 3/2 min 7/2M min 6 min plus 6M gitu ya. Oke, ini ya kotretan ceritanya. 3/2 dikurangi 6. Nah, saya pakai kalkulator dulu ya. 3/2 kurangi 6. Negatif 9/2. Negatif 9/2. Dan kalau mau pakai koma boleh ya, silahkan. Kalau misalnya Bu, saya mau pusing pakai pecahan, silahkan ya. Ini saya pakai pecahan aja karena lebih ramping aja ya, dari segi angka nggak banyak tempat gitu. Oke, negatif 9/2. Sekarang yang M. Negatif 7/2M ditambah 6. Berarti negatif 7/2 ditambah 6. 5/2 ya, positif. Positif 5/2M. Itu caranya ya. Negatif 9/2 ditambah 5/2M. Kemudian, saya hapus dulu ya. Oke, ini juga sama ya. Oh, ini enggak. 3 min 7M min 37M. 0 ya. Berarti 0. Kemudian min 3/4 tambah 7/4 kurangi M. Min 3/4 tambah, bentar. Negatif 3/4 tambah 7/4M kurangi M. 7/4 kurangi 1 kurangi 3/4. Lah, saya salah hitung kayaknya. Masih. 3/4 ya. Negatif 3/4. Kan ini 1 berarti. 7/4 kurang 1. 3/4 ya. 3/4M. 0 kurangi M min M. 0 kurang M min M. Ini 3/4 loh. Kurangi 0. Ini mah berarti ditulis lagi ya. 3/4 dikurangi 7/4M. Ini 0 kurang 0. 0. Ini strip. Saya hapus dulu. Next. Nah, ini masih ada yang negatif ya di sini. Berarti kita cari yang paling besar. Karena tinggal ini ya. Negatif 9/2. Maka kita akan pilih ini. Saya nggak ambil sampai bawah ya. Biar nggak pusing. Lagi soalnya ini kan di PowerPoint. Oke, sudah menentukan kolom kunci. Sekarang kita menggunakan angka-angka di kolom kunci untuk membuat rasio. 4 dibagi setengah. Berapa 4 bagi setengah? Berarti 4 kali 2 ya, 8. 12 bagi 5/2. 12 bagi 5/2. 4/5. 24. 24/5 ya, atau 4,8.
24 per 5. Itu sandal bonita. Iya. Kenapa? Rapatnya jantan. Oke, next. Mana yang paling Video. kecil ya? Di sini ya, 24 per 5 ya. Kalau didesimalkan 4,8. Berarti kita tarik garis ini berarti baris kunci. Ntar kita membuat ombak dulu nih. Set, nggak sampai ujung ya. Soalnya katanya sampai ujung. Saya takutnya jadi ketutupan. Oke, mohon maaf. Aduh. Nah, ginilah ya. Nah, kalian bikin catatan aja nih sambil kita ngerjain, kalian juga sambil nyatat. Sambil gambar sendiri biar lebih rapi. Nah, kita sudah menentukan ya, yang mana yang menjadi angka nilai kunci, yaitu 5 per 2. 5 per 2 ini akan kita jadikan 1, dan setengahnya akan kita jadikan 0. Nah, 1. Berarti ini 5 per 2 ya. Berarti ini baris 1, baris 2. Berarti di baris 2 ya. Yang di baris 2 ini kita akan membuat 5 per 2-nya menjadi 1 dengan cara kali atau bagi. Nah, 5 per 2 ini supaya jadi 1 adalah dengan mengalikannya dengan 2 per 5. Jadi kebalikannya. 5 per 2 kali 2 per 5. Jadi 10 per 10. Jadi 1. Jadi baris sebelumnya akan kita kalikan 2 per 5. Oke, kita kalikan 2 per 5 ya. Sebelumnya kita tulis dulu angka-angka di baris sebelumnya. Ini 0, ini 3 per 4, ini negatif 1, ini negatif 3 per 4, ini 1, ini 12. Oke, kali 2 per 5, kali 2 per 5. Nol kali 2 per 5, 0. 3 per 4, 3 per 4 ya dari sini. 3 per 4 dikali 2 per 5, 3 per 10. Negatif 1 kali 2 per 5 berarti negatif 2 per 5. Negatif 3 per 4 dikali 2 per 5. Negatif 3 per 4 kali 2 per 5. Negatif 3 per 10. Dan ini 2 per 5. Dan 12 kali 2 per 5 ini 12 kali 2 per 5. 4 per 5 ya. 24 per 5 atau 4,8 ini kita pakai ini boleh lah. Nih. Terus sekarang yang baris kedua. Baris pertama. Yang baris pertama itu harus kita buat jadi 0 ya. Yang harus kita buat jadi 0 tuh berarti yang setengah ini supaya jadi 0 berarti adalah harus dikurangi setengah ya. Setengah kurang setengah. Berarti baris sebelumnya dikurangi setengah kali baris kunci baru. Oke. Biru. Oke, kita tulis angka-angka yang di atas ya. 1, negatif 1 per 4, 0, 1/4, 0, 4. Kemudian dikurangi setengah, kurang setengah, kurang setengah, kurang setengah, kurang setengah, kurang setengah, kurang setengah. Kemudian dikali baris kunci baru. Ini 0, yang di bawahnya ya, angka di baris kunci yang baru. 3 per 10, negatif 2 per 5, negatif 3 per 10, 2 per 5, dan 4,8.
Ini saya agak percepat ya, mohon maaf. Karena sedang ada kegiatan lagi nanti. Jadi kalian ini hitung pelan-pelan aja sendiri ya, sekalian dicek. Pokoknya prosesnya seperti inilah, karena kan sudah pernah di kelas ya dulu. Oke, kita hitung 1 kurang setengah kali 0, 1 berarti ya, negatif 1/4 dikurang setengah kali 3/10, negatif 2/5. Kemudian ini 1/5, ini 2/5, ini negatif 1/5, dan ini 1,6. Oke, next. Kita lihat ya, 0110-nya. 01, oh iya, 10-nya ada di 3-7M, 3-7M, dan nah 01-nya ada di 6-6M. Oke, kita hitung ZJ-nya ya. 0 kali 3-7M ditambah 6-6M kali 1. 6-6M. 1 kali 3-7M tambah 0 kali 6 kali 6M. 3-7M. Ini negatif 2/5 kali 3-7M. 3/5 tambah 6. Ini kalian hitung sendiri ya. Dan silakan dicek. Ntar, saya takut ada yang salah nih. Oke, nggak ada. 9/5M, mungkin negatif 3/5-M. Saya mau rapat ini, jadi mohon maaf ya kalau agak buru-buru. Kabarin bisa aja jam 4 kalau ada ngajar. Emang ya, 40. Ya, kira bisa jam 4, tapi bisa jam 4. Ya, Kemudian ZJ min CJ. 6-6M kurang 6-6M, 0. 3-7M kurang 3-7M, 0. Ini 3/5 tambah M kurang M, 3/5 ya. Ini min 9/5, negatif 3/5 min M. Ini dikurangi 0 ya. Nih, strip. Oke. ngapain lagi lagi? Apa yang saya kamu putri? Hai. Just lumayan lagi. Mana pagi ya lu? Kita apa ini ya malam? Oh ya, sebelumnya kayaknya tadi saya salah ngomong ya. Kalau minimisasi itu, kalau maksimisasi kemarin kan ZJ min CJ-nya negatif ya. Kalau yang negatifnya sudah habis baru optimal. Nah, kalau di minimisasi itu terbalik. Kalau masih ada yang positif, berarti belum optimal. Nah, gitu ya. Ya Allah. Tadi salah lihat ya. Ini kan positif 6, ini positif 7M. Nah, masih ada positif nih, ini positif 5/2. Nah, di sini di ZJ min CJ yang kita hitung terakhir, ini masih ada yang positif. Ini 3/5. Ini 3/5 masih ada. Berarti kita akan menghitungnya. Insya Allah sekali lagi ya. Oh, salah, saya mau pakai biru ya. Nah, 3/5 ini, baris 3/5 ini akan kita jadikan baris kunci. Nah, baris kunci. Kemudian kita hitung lagi lah. Ini 1,6 dibagi 2/5 itu negatif 4.
4,8 dibagi 3/10 itu 16. Sekarang, nanti. Oke. Kemudian, yang paling kecilnya yang... Oh, sorry, ini negatif 4 ya. Ini negatif 4, ini 16. Nah, kita pilihnya yang positif ya. Kan negatif 4 ya. Kita pilihnya yang positifnya. Sehingga... Oke, nah ini sudah dapat ya 3/10 yang akan kita jadikan nilai kunci. Ingat ya, udah saya lupa. Kalau maksimisasi min Z, Y, min C, J-nya sampai tidak ada yang negatif. Nah, kalau diminimisasi Z, Y, min C, J-nya tidak ada yang positif. Oke. Ini mohon maaf ya kalau angkanya berantakan. Pokoknya nanti saat kalian hitung dan sambil mendengarkan dan melihat video ini, kalian sambil mencatat ya. Kan di YouTube tuh, jadi bisa di pause dulu. Karena ini saya nggak akan memberikan catatan yang lebih rapi di Google Classroom ya, karena memang tidak ada jawabannya. Kita hitung bareng lah di sini. Kemudian, oke. Sekarang yang 3/10 ini kita harus jadikan 1. Dan negatif 2/5 ini harus menjadi 0. Oke, caranya bagaimana sih 3/10 ini supaya menjadi 1? Ini B1, ini B2. B2-nya harus bagaimana sih supaya 3/10 ini menjadi 1 dikali atau dibagi ya? Caranya adalah dengan membuat 3/10 ini dikali 10/3. Jadi dibalik kayak tadi ya. Berarti baris sebelumnya akan dikali 10/3. Oke. Kita hapus dulu. Nah, ini saya nggak sukanya di online ya. Nggak enakan. Lagi saya nggak terlalu jago nulis estetik. Gambar aja nggak bisa ya. Jadi ini mohon maaf kalau agak jelek. Nah, B2 baris sebelum kali 10/3. Oke, kita tulis seluruh angka yang ada di baris 2 sebelumnya ya. Ada 1, 0, 3/10 tidak perlu, negatif 2/5, negatif 3/10, 2/5, dan 4,8. Oke, kemudian dikali 10/3. 10/3 kali 10/3, ini nggak usah, kali 10/3 kali 10/3 kali 10/3 kali 10/3. Ini hitung ulang juga boleh ya. Jadi kalian nonton dulu ini, terus nanti kerjakan ulang sendiri gitu. Sekalian dicek. Oke, 1 kali 10/3. 10/3. Ini 0. Ini 1, udah ya. Ini negatif 2/5 kali 10/3. Negatif 4/3. Negatif 3/10 kali 10/3, negatif 1. Ini 4/3, ini 16. Satu lagi ya, yang baris 1. Yang baris 1 itu adalah negatif 2/5 ya. Berarti negatif 2/5 ini caranya gimana supaya menjadi 1? Negatif 2/5 caranya gimana sih supaya jadi 1? Nah, caranya bukan dikurangi 2/5. Kalau negatif 2/5, negatif 2/5 mah atuh ngutang 2/5, ngutang lagi negatif 2/5 ya, jadi negatif 4/5. Nah, jadi caranya adalah dengan tambah ya. Jadi ngutang 2/5 dibayar lagi 2/5. Sehingga 2/5 itu harus ditambah 2/5 sehingga menghasilkan 1. Maka di sini
baris sebelumnya ditambah 2/5 kali baris kunci baru. Oke, kita masukkan seluruh angkanya ya. Yang ada di baris 1, 0, 0, 1, ini nggak usah, 1/5, 2/5, negatif 1/5, 1,6. Oke, kemudian ditambah 2/5, tambah 2/5, ini nggak usah, tambah 2/5, tambah 2/5, tambah 2/5, tambah 2/5. Dikali angka di baris kunci yang baru, 10/3 kali 0, ini nggak usah, kali negatif 4/3, kali negatif 1, walau nggak cukup, kali 4/3, kali 16. Tuh. Karena ini ya, area PowerPoint tuh terbatas sekali. Oke. 0 tambah 2/5 kali 10/3, jawabannya 4/3. Kemudian ini mah 1 ya. Ini 0, 1/5 tambah 2/5 kali negatif 4/3, negatif 1/3. Kemudian ini 0, ini 1/3, dan ini 8. Kita hitung ZJ. Makin kecil ya. Kalau ZJ-nya, ini ZJ min CJ. ZJ, oke. Sebelumnya kita hitung dulu ininya ya. Barisnya, identitas 10 di mana? 10 punyanya X2, yaitu 3 min 7M. Saya tulisin aja ya, 3 min 7M. Terus kita lihat, baris kedua, itu 01 ada di mana? Ada di M, dengan nilai 0 ya. Oh, tapi nilainya M ketan. Nilainya M, nggak kelihatan. Nah, dah, silakan kita hitung. 4/3 dikali 3 min 7M ditambah 10/3 kali M. 3 min 7M kali 4/3 tambah M kali 10/3. Ya udah, berarti 4/3 kali 3, 4/3 kali 3, 4 min 7 kali 4/3. 7 kali 4/3. 9, 1/3, 9, 28/3 ya? 28/3. 28/3 ditambah M 10/3M. Jadi 4 kurang 28, 18. Bentar, kok ada kekeliruan kah? Taruh 3 min 7M kali 4/3. Bentar ya, saya ada eraser dulu. Kita ulang. 3 dikali 4/3. 3 kali 4/3. 4. 7 kali 4/3. 7 kali 4/3. 9, 1/3M ya. Ditambah M kali 10/3. 10/3M. 4. Nah, 9, 1/3 ini ditambah 10/3. Negatif 6. M. 4 min 6M. Sama ya, yang lainnya juga. 1 kali 3 min 7M tambah M kali 0. Oh, ini mah udah jelas. 3 min 7M. Ini M.
Negatif 1/3 kali 3 min 7M tambah M kali negatif 4/3. Caranya seperti yang tadi saya telah hitung ya. Kalian coba aja sendiri. Terus ini min M, ini 1 min M, dan ini 24 min 40M. Waalaikumsalam. ZJ min CJ. Siapa? Kepala rektor. 4 min 6M kurang 6 min 6M. 6M-nya habis ya, berarti 4 kurang 6. Berarti negatif 2. 3 min 7M kurang 3 min 7M, 0. M kurang M, 0. Ini min 1 ya, min 1 tambah M kurang M. M-nya habis. Min M kurangin 0. Ini. Nah, sudah tidak ada lagi negatif ya. Tidak. Itu kan. Sudah tidak ada lagi yang positif ya. Berarti ini sudah optimal. Sekarang kita cek ya. Kita cek, ya Allah tulisannya. Sorry, eraser, eraser. Nah, untuk baris yang pertama, ini punyanya 3 min 7M, punyanya X2 ya. Punyanya X2, kita lihat, punyanya X2 itu berapa nilainya? Oh, 8. Berarti X2 sama dengan 8. Ini saya delete dulu semuanya ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, kalian ke kampus aja, ke ruangan saya, bisa mau nanya ya. Boleh. Kalau nanya OEA kan nggak jelas. Kalian mau nanya ke ruangan saya boleh. Yang penting mah bukan lagi ujian ya nanyanya. Berarti tadi X2-nya 8. Oke, next. Kita lihat. Di mana lagi identitas? Tadi 10 ya, sekarang 01. Oh, 01 di sini 01 ya. Yang punyanya si Slack 1 ya yang punyanya. Nah, artinya bukan di X1, punyanya di Slack. Berarti X1 tidak dibutuhkan untuk mencapai biaya minimum ya. Sekarang kita lihat Z-nya. Z-nya itu 24 min 40M. Z-nya itu 24. Nih, 24 ya Z-nya, 24 min 40M. Z-nya, X1-nya nggak ada ya, karena adanya di Slack. Z-nya 24 min 40M. Nah, 40M ini diabaikan saja, jadi kita fokusnya ke 24. Berarti ke fungsi tujuan Z-min sama dengan 6X1 tambah 3X2 ya. 6X1-nya 0, X2-nya 8. Jadi 24. Sama ya, 24. Maka, jadi supaya biaya pemupukan minimal, maka cukup membeli 8 sak. Nah, X2 tuh apa? Crop quick ya. Crop quick dengan kebutuhan nitrogen dan fosfat terpenuhi. Jadi dengan crop quick juga sudah terpenuhi ya. Dengan biaya minimal 24 dolar gitu. Hasilnya sama dengan grafik ya. Jadi ingat, kalau minimisasi itu adalah ZJ min CJ-nya harus tidak ada
yang positif. Nah, terus juga di Z, oh udah ya. Ini sih, yang penting ini nih. Tadi ya, saya salah bicara. Agak keliru ya, mohon maaf. Tapi ini ingat ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan langsung aja ke saya. Sebelum nanti ujian MKDB-nya dimulai, boleh ke kampus aja, ke ruangan saya, gitu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan. Tapi mungkin kalau pertanyaannya agak simple, bisa dijawab lewat chat WA juga boleh, silahkan. Terima kasih banyak. UTS-nya sampai sini. Silahkan dipelajari lagi simplex dan juga grafik. Jadi 2 soal itu. Dan harus banyak berlatih karena nanti kan ngerjainnya cuma bentar 90 menit. Jadi skill kalian berhitung harus agak cepat gitu ya. Kalau gitu saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.